Yang masih mengganjal di hati Bu Siti adalah gorengan yang baru selesai digoreng seringkali terasa basi dalam waktu 1 jam. Malam itu terasa aneh bagi Bu Siti, tanpa ada aktivitas di warung yang biasa membuatnya sibuk. Pada malam kedua, setelah warung tutup, suasana di rumah terasa cukup sepi. Anak-anak tidur lebih awal, sementara Bu Siti dan suaminya belum tidur, masih duduk di ruang tamu. Tiba-tiba anak bungsunya terbangun dan menangis. "Bu, aku lapar." Ia minta mie instan. Bu Siti dengan lembut menggendong anaknya. "Bentar ya nak, ibu buatkan." Bu Siti ke dapur dan menghidupkan api dan mulai memanaskan air. Namun saat ambil centong air, ia menyadari alat itu tertinggal di warung. Bu Siti pun sambil mengenakan sandal bergegas menuju warung. "Bentar ya nak, ibu ambil centong dulu." "Pak, aku ke warung sebentar," ujar Ibu Siti. Ia melangkah, menyusuri jalan setapak menuju warung yang berjarak beberapa meter dari rumahnya. Setibanya di warung, suasananya gelap gulita, hanya diterangi remang cahaya bulan yang menembus celah atap seng. Bu Siti perlahan melangkah ke dalam merasakan hawa dingin berbeda dari biasanya. Meskipun suasana terasa mencekam, ia terus melangkah ke arah meja tempat menaruh peralatan masaknya. Dengan hati-hati, ia meraba meja yang berdebu. Namun, tangannya meraba sesuatu yang tak biasa, seperti kain, tapi baunya menyengat. "Ini apa ya?" gumam Bu Siti. Ia pun mencoba melihat dengan sedikit cahaya bulan dari celah atap. Tiba-tiba, kain itu bangkit, sosok tinggi dengan balutan kain berdebu dan mengeluarkan bau anyir menyengat yang memenuhi seluruh ruangan. Bu Siti pun pingsan. Waktu terus berlalu. Suaminya menunggu di rumah dengan cemas. Anaknya mulai merengek. "Bentar nak, bapak nyusul ibumu ke warung," ujar sang bapak sambil membawa senter. Langkahnya cepat. Sesampainya di warung, ia melihat pintu belakang terbuka. Ia memanggil Bu Siti, namun tak ada jawaban saat senternya mengarah ke lantai. Di sana tergeletak Bu Siti dengan wajah pucat, lemah seperti kehilangan tenaga. "Astagfirullah Bu, ada apa ini Bu?" serunya dengan suara panik. Ia pun mengarahkan senter ke sekitar warung. Tak ada siapa-siapa, hanya keheningan yang mencekam. Setelah beberapa saat, Bu Siti pun terbangun. Tatapannya kosong, seperti orang terbangun dari mimpi buruk. "Bu, kamu kenapa?" tanya suaminya sambil mengusap wajah Bu Siti yang penuh debu. Ia pun membantu Bu Siti berdiri. Tanpa banyak bicara, suaminya memapah Bu Siti ke rumah. Sesampainya di rumah, Bu Siti didudukan di ruang tengah. Ibunya yang sudah lanjut usia tampak cemas, sementara anak-anaknya tampak khawatir. Suaminya menyuguhkan teh hangat untuk Bu Siti agar lebih tenang. Bu Siti dengan pakaian penuh debu terdiam, berusaha mengatur nafasnya, seolah mencoba merangkai kejadian yang ia alami. Di warung, bayangan sosok tinggi kain kusam itu terus membayanginya. "Mas, aku tadi lihat pocong di warung," katanya pelan. Suaminya mengernyitkan dahi. "Pocong? Mungkin kamu salah lihat karena gelap." "Gak, aku tidak salah lihat. Aku mau ambil centong, pas aku nyentuh kain aneh, aku tarik, tiba-tiba bangkit, dan mengerikan sekali, aku jelas melihat Pak." "Oh, pantesan dari kemarin perasaan ibu tak enak, tidur juga gak tenang, mungkin ini ada hubungannya dengan warung itu." "Ibu tak tahu pasti. Tapi, kalau gorengan itu selalu basi, Siti juga lihat sosok di warung, bisa jadi ini bukan hal biasa. Mungkin ada yang tidak suka kalian dagang, biasanya suka bikin hal-hal aneh begitu." Suaminya terdiam sejenak. "Iya, nanti aku coba tanya sama temanku." Suasana mencekam malam itu saat si bungsu ke dapur. Tak ada sosok mengerikan, jeritnya sambil menangis. Semuanya langsung menoleh ke arah dapur. "Itu Pak, itu pocongnya." Sosok itu pun menghilang saat suaminya tiba di dapur. Bu Siti dengan panik menggendong si bungsu, dan anaknya yang lain juga memeluk ibunya, melihat situasi yang semakin tegang. Suaminya yang juga takut berusaha mengatasi keadaan.
sudah semua masuk kamar. Aku mau keluar dulu. Ia melangkah keluar rumah, sambil bawa senter menuju ke rumah temannya Pak Bimo yang dikenal memiliki kemampuan menangani hal-hal gaib. Selama perjalanan ia berusaha tenang. Sesampainya di rumah, Pak Bimo, ia menceritakan semuanya. Singkat cerita, Pak Bimo dengan tenang mendengarnya. Setelah mempersiapkan korek gas dan garam, mereka pun berjalan menuju rumah. Tak lama mereka pun sampai. Di ruang tengah Pak Bimo langsung duduk dan menyalakan korek gas. Setelah itu ia baca ayat kursi 7 kali. Dan shalawat Nabi. Tiba-tiba sosok itu muncul, bau anyir menyengat, sosok itu dibalut kain kotor yang sudah kusam. Pak Bimo tetap tenang. Bu Siti mengintip dari kamar. Pak Bimo terus baca doa. Suhu ruangan menurun drastis. Pak Bimo dengan suara tegas berkata, "Aku tahu kau bukan berasal dari sini. Siapa yang mengirimmu? Apa tujuanmu?" Sosok pocong itu diam, tak bersuara. Namun tiba-tiba kepalanya bergerak ke arah dapur. Pak Bimo tahu ia adalah sosok kiriman. Ia pun mengangkat kedua tangannya melafazkan doa dan menepuk tangannya 3 kali mengarahkan ke sosok itu dengan izin Allah. Seketika sosok itu pun menghilang, lenyap. Dengan tenang Pak Bimo menyalakan kembali lampu ruangan. Mereka pun keluar dari kamar. Bu Siti bertanya, "Pak Bimo sebenarnya itu apa?" Suaranya pelan. "Itu sosok kiriman," katanya serius. "Biasanya itu dilakukan oleh orang yang itu atau tidak suka dengan kalian. Kemungkinan besar ada orang yang tak senang kalian buka warung lagi." Suami Bu Siti tampak bingung. "Tapi Mas, kami tak punya musuh." Pak Bimo tersenyum. "Kadang orang iri itu tak menampakkannya di depan kalian. Yang penting sosok itu sudah saya kembalikan ke asalnya. Jadi kami boleh buka warung lagi?" "Iya, tentu saja boleh. Berdagang seperti biasa. Jangan takut, ada Allah yang Maha Penjaga. Alhamdulillah." Besoknya pagi-pagi Bu Siti dengan semangat menyiapkan bahan-bahan untuk membuat gorengan yang akan dijual nanti sore. Suaminya pun seperti biasa beraktivitas berdagang di pasar dengan semangat. Dan tepat pukul 4 sore, warungnya dibuka kembali, dan antusias warga desa kembali meriah, dan gorengannya kembali laris, dan desa sebelah pun ikut meramaikan warung gorengan Bu Siti, yang memang sudah lama terkenal dengan gurih dan enaknya, berkat keuletan dan kegigihan Bu Siti berjualan. Semuanya tidak lepas dari izin dan rahmat Allah. Jika Allah sudah berkehendak maka, kalau sudah rezeki kita, pasti kembali ke kita, tak akan tertukar. Alhamdulillah. Demikianlah sahabat sedikit berbagi kisah horor, ambil pesan moralnya, dan yang negatifnya jangan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.